Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat pakai mukena warna-warni itu gimana? Oke, memang dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan bahwa pakailah pakaian putih kalian karena itu adalah sunnah, dan kafanilah mayit dengan kafan berwarna putih. Tetapi dalil ini tidak menunjukkan bahwa mukena kita atau pakaian kita harus berwarna putih. Hanya saja sabda Rasulullah mengatakan dianjurkan saja. Ditambah lagi warna putih kalau ada noda dia lebih kelihatan dibanding warna lain. Takutnya ada noda yang tidak bisa dibawa untuk sholat. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau wanita sholat pakai mukena warna-warni? Tidak masalah. Bahkan saat tawaf pun wanita boleh berpakaian warna-warni. Yang penting jangan tabarruj, terlalu berlebihan, terlalu mencolok. Sehingga lain daripada yang lain, sehingga menarik perhatian. Dan yang paling penting jaga kesuciannya supaya ibadahnya tetap sah dan nyaman. Semoga bermanfaat ya. Nah lalu di sini like, share video saya ini. Follow kanal saya ini, hadir di ceramah dan live tanya jawab aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Zakat penghasilan atau zakat mal salah satunya boleh nggak dikasih kepada saudara dan tetangga secara langsung? Oke, zakat itu boleh diserahkan selagi dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Boleh bersedekah ke saudara karena dia bukan tanggung jawab kita, ke tetangga karena dia bukan tanggung jawab kita. Yang tidak boleh itu adalah zakat ke orang yang secara syariat dia tanggung jawab kita. Misalnya ke orang tua, nggak bisa karena itu tanggung jawab kita. Ke anak kandung nggak bisa karena itu tanggung jawab kita. Ke istri nggak bisa, ya suami zakat ke istri nggak bisa karena dia tanggung jawab kita secara syariat. Tapi ketika dia bukan wilayah tanggungan kita seperti kakak kandung, adik kandung yang fakir atau yang miskin, tetangga, saudara, sepupu, ponakan, bebas. Karena secara syariat mereka semua bukan tanggung jawab kita. Diserahkan secara langsung nggak ada masalah kok. Semoga semangat ya zakatnya. Nah lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya berusaha mengikhlaskan orang yang menghutang kepada saya. Tapi dalam hati itu belum terlalu ikhlas, itu gimana? Baik. Mungkin ada caranya, jangan skip video ini. Yang pertama, kita ingat nikmat yang udah Allah berikan kepada kita. Halah yang dikasih ke dia nggak seberapa, sementara aku masih punya banyak. Itu cara yang pertama. Yang kedua, ternyata dia itu hutangnya terlalu banyak dan kita lagi susah. Itu biasanya agak sulit. Jangan salahkan diri sendiri. Nggak apa-apa kalau kita belum bisa ridho. Tetap nanti dia akan membayarnya di yaumil akhir. Kalau ridho di dunia, alhamdulillah, karena meringankan beban hutang orang itu luar biasa. Cuman kadang-kadang memang saya paham ada orang-orang yang berhutang itu dia bisa kemana-mana terus dia nggak bayar hutang. Maka kalau teman-teman nggak ridho is okay. Ridho atau enggak itu hak, bukan kewajiban. Kita nggak perlu wajib ridho kepada orang-orang yang berhutang dan tidak bertanggung jawab. Kalau saya bilang harus ridho, betapa banyak nanti orang yang akan berhutang dan tidak menggantinya. Karena ustadz-ustadz pada bilang harus ridho. Oh tidak, itu adalah hak teman-teman semua. Itu bukan kewajiban. Jadi kalau ridho, alhamdulillah. Kalau nggak ridho, ikuti aja. Tapi jangan sampai resah dan gelisah. Fokus dengan ibadah, aktivitas dan tanggung jawab, cari rezeki lebih banyak. Semoga kalau kita rezekinya lebih banyak, kita bisa ridho. Semoga bermanfaat ya. Nah lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ada orang pernah berhutang, terus diminta dia nggak mau bayar, katanya belum ada uang. Padahal dia bisa minta bantu dan lainnya lah. Intinya nih orang gak mau bayar hutangnya. Maka kalau udah diingatkan, ada pilihan buat kita yang mempiutangkan. Yang pertama, kita ikhlaskan, kita dapat pahala. Yang kedua, kita tidak ikhlaskan, tetap dia akan ganti di yaumil akhir. Segala hutang tetap akan diganti. Saran aku kepada teman-teman yang punya hutang, gantilah di dunia. Karena kalau mengganti di dunia, pakai uang dan uang bisa dicari. Tapi kalau kita ganti di akhirat, maka pakai amal dan sudah tidak ada lagi kesempatan mengganti amal. Ganti aja. Insya Allah rezeki bisa dicari. Daripada teman-teman nanti susah di akhiratnya. Bayar hutangnya. Gak ada masalah. Jangan
jangan ditahan, jangan jadi orang fasik sehingga kita bisa selesai dengan manusia. Semoga dengan kita bayar hutang, kita tetap bekerja, kita tetap minta tolong sama Allah, rezeki kita jadi naik, derajat kita lagi jadi naik ya. Fatal banget kalau nggak mau bayar hutang. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat duha tidak hafal ad-duha. Boleh nggak suratnya diganti dengan surat lainnya? Oke, saya paham. Teman-teman mungkin pernah mendengarkan sholat duha itu rakaat pertama asyams, rakaat kedua adalah ad-duha. Sekali lagi, itu cuman anjuran, dia tidak sebuah kewajiban. So far, teman-teman baca ayat-ayat yang dihafal aja cukup kok. 1 ayat, 2 ayat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Memang setiap sholat itu ada fadilahnya. Tidak setiap sih, ada beberapa sholat. Misalnya nih, witir, suratnya ad-duha, juga al-a'la dengan al-ikhlas, al-falaq, an-nas di rakaat ketiganya. Tapi juga tidak demikian. Dibaca ayat lain yang kita hafal juga nggak apa-apa. Mungkin kalau teman-teman udah terlalu sering kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, bisa diganti dengan ayat kursi. Yang penting bukan hadis, yang penting bukan syair Arab, yang penting dia ada di dalam Al-Qur'an. Seperti Rabbana atina fid dunya boleh kok, itu ada dalam ayat Al-Qur'an. So tetap lakukan sholat duha walaupun gak hafal surat ad-duha. Karena itu cuman keutamaan bukan kewajiban. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.